Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat yang Allah muliakan. Walaupun masa pandemi, insya Allah ngaji kita nggak akan pernah kendur. Pada malam hari ini kita sedikit kupas tentang awal mula penciptaan Nabi Adam yang Allah gambarkan dalam Al-Quran. Quran ini memang bukan kitab sejarah, tapi dalam Al-Quran banyak menceritakan tentang kisah sejarah. Untuk apa? Sejarah masa lalu untuk kita ambil pelajaran, kita ambil ibrohnya. Kita yang hidup di penghujung zaman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dan Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah menginformasikan pada para malaikat bahwa Allah punya proyek besar, yaitu menciptakan manusia, makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling sempurna, dibekali akal dan hawa nafsu. Malaikat hanya dibekali akal, tidak dibekali nafsu. Kalau malaikat tidak pernah salah, wajar, karena tidak punya nafsu. Sebaliknya, binatang, hewan hanya punya nafsu, tidak diberikan akal. Kalau hewan selalu salah, wajar, karena tidak punya akal, tidak bisa menimbang mana yang hak, mana yang batil, mana yang pantas, mana yang tercela. Manusia memiliki segalanya fi asani takwim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya akan jadikan pemimpin khalifah di muka bumi. Malaikat mengatakan, qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Dengan hawa nafsunya, manusia ingin menguasai, punya ambisi, mereka saling menumpahkan darah. Yang penting tujuan tercapai karena memiliki nafsu dan memiliki akal, bisa mengatur strategi, memiliki taktik. Sedangkan kami ini kerjaannya bertasbih, hanya memuji Engkau ya Allah. Allah menjawab kepada malaikat, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Udahlah, aku ini lebih tahu daripada kamu. Lalu wa'alama Adam al-asma kullaha. Allah mengajarkan nama-nama pada Nabi Adam. Ini laut, ini gunung, ini batu, ini pohon. Summa aradum 'alal malaika. Kemudian Allah menawarkan pada malaikat, coba sebutin. Jelas ini ayatnya. Faqala bi'uni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Tolong malaikat sebutin nama-nama benda ini kalau kamu merasa hebat, merasa pintar. Lalu dengan tawadu menjawab malaikat, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kami enggak tahu ya Rabb, kalau belum diajari, Engkau lebih tahu dan Engkau lebih menguasai segalanya ya Rabb. Qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim. Kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Adam, coba Adam ajarin tuh malaikat, itu namanya benda apa, ini apa, itu apa. Coba ajarin semua sampai berhitung. Allah ajari semua ilmu, ditransfer segala ilmu dari Allah yang maha alim, mentransfer ilmu langsung pada Nabi Adam. Falamma amba'akum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Bukankah tadi telah aku sampaikan bahwa aku lebih tahu, bahkan yang tersembunyi sekalipun aku tahu, kata Allah. Allah perintahkan pada malaikat, wa idzu qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Malaikat diperintahkan sujud terhadap Nabi Adam. Sujud di sini bukan menyembah, tapi sujud ihtiraman li fadli Adam, untuk menghormati ilmunya Nabi Adam. Fasajadu, sujud serempak malaikat, illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbar, dia membangkang, dia sombong, dia takabur. Bahkan dalam tafsir dikatakan, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Iblis protes, masa saya harus sujud pada Nabi Adam? Saya tercipta dari api, Adam dari tanah. Unsur api lebih mulia dari tanah. Gengsi dong, aku harus sujud pada anak baru kemarin. Allah marah, kamu sombong iblis. Surga bukan tempat orang sombong, keluar. Terusir iblis dari surga lantaran sombong. Yang dari surga saja terusir karena sombong, apalagi kita di dunia. Kita merasa kita pintar, memang kita tahu apa sih? Kita merasa kita kaya, memang kita punya apa? La haula wala quwata illa billah. Naudzubillah summa naudzubillah. Kemudian
Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dalam firman-Nya, wa kana minal kafirin. Iblis itu termasuk yang kufur, jadi pembangkang, sombong. Kemudian iblis menyimpan dendam kepada Nabi Adam. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Wahai Adam, engkau dan istrimu Siti Hawa tinggallah di surga. Wa kulla minha ragadan haitsu syi'tuma, dan makanlah semua yang kamu suka yang ada di surga ini. Wala taqrabah hadhihi syajarah. Satu hal yang perlu kamu camkan dan ingat, jangan sekali-kali mendekati pohon khuldi ini. Jangankan makan, mendekati saja nggak boleh. Nah, disinilah iblis melampiaskan dendamnya pada Nabi Adam. Fatakuna minadh dhalimin. Kalau kamu dekati pohon khuldi ini, kamu akan masuk orang-orang yang zalim. Iblis menggelincirkan Nabi Adam, nggak mempan, dirayu lewat Siti Hawa. Akhirnya Nabi Adam dan Siti Hawa makan buah khuldi, terusir dari surga, diturunkan oleh Allah di muka bumi, terpisah. Konon hampir 800 tahun lamanya baru bersua di Jabal Rahmah. Mudah-mudahan ini jadi pembelajaran bagi kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.